Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Miss akan melanjutkan materi selanjutnya tentang transformasi geometri. Kenapa untuk fungsi kuadrat tidak ada pengambilan nilai? Karena kita ngajar materi, karena sebentar lagi kalian akan pas penilaian akhir semester. Oke, di materi ini ada transformasi geometri. Apa sih transformasi? Itu kalian dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar ya, transformasi. Nah, transformasi yang di bab ini maksudnya adalah proses mengubah posisi atau bentuk benda. Jadi nanti ada pergeseran atau nama lainnya translasi, pencerminan atau refleksi, perputaran atau rotasi, dan perkalian atau dilatasi. Itu kalian juga bisa baca di buku dari halaman 100 sampai berikutnya ya. Nah, Miss akan bahas satu-satu dari pergeseran atau translasi. Nah, pergeseran atau translasi ini adalah transformasi sebab transformasi yang paling mudah karena hanya kita geser, artinya kita tambahkan saja. Kita tambahkan misalkan ke kanan berapa, ke kiri berapa, atau di sumbu X-nya berapa, di sumbu Y-nya berapa, karena ini contohnya berupa titik. Oke, kita bahas yang A, yaitu pergeseran. Oke, pergeseran atau nama lainnya translasi. Biasanya di soal tidak disebutkan pergeseran, tapi translasi. Oke, jadi kalian juga harus paham. Oke, masuk ke contoh, kan udah jelas ya, pergeseran kita hanya menggeser. Jadi suatu titik kalian hanya menggeser sejauh mana yang diketahui di soal. Di sini Miss langsung masuk contoh soal. Itu halaman 102, kalian bisa lihat. Jadi di sini juga Miss infokan kalau misalnya kalian disuruh Miss mengerjakan soal, kemudian soalnya terlalu panjang, buatkan saja apa sih poin-poin yang diketahui di soalnya, itu ya. Nah, di sini Miss ringkas saja dari soal di halaman 102. Di situ ada titik A namanya, itu 2,4. Kemudian ditranslasikan sejauh 3,2. Oke. Nah, yang ditanya hasil translasinya. Jadi hasil translasinya atau hasil bayangan A-nya itu jadi sejauh mana titiknya. Ya tinggal kita tambah ya titiknya dengan ini sesuai. Jadi 2 ditambah 3, 5. Kemudian 4 ditambah min 2, berapa? 2 ya. Nah, di sini Miss buatkan A-nya jadi A aksen atau bayangan dari A ini setelah digeser. Jadi namanya berubah jadi A aksen. A ada tanda petik di atas 1. Itu ya. Jadi mudah untuk translasi ini. Yang mungkin yang akan sulitan di selanjutnya. Ya, jadi translasi hanya seperti itu. Kalian hanya menambahkan sesuai ya yang di atas ini. Sebenarnya ini juga bisa atau penulisannya. Jadi A itu kita buat seperti matriks juga ke bawah gitu, ditambah 3 min 2. Nah, jadi tidak bingung untuk menjumlahkannya. Jadi 2 ditambah 3 jadi 5. Jadi A aksennya di sini 5. 4 ditambah min 2 jadi 2. Atau dituliskan lagi A aksennya karena dia berupa titik 5,2. Nah, kalian juga bisa lihat gambar soal ini di halaman 102. Dia dibuatkan di koordinat ya, sumbu koordinat. Jadi pergeseran titik seperti itu ya. Oke, Miss lanjutkan. Yang B itu pencerminan atau refleksi. Oke, udah jelas ya katanya pencerminan. Jadi kita cerminkan terhadap apa? Nah, seperti biasa karena yang di soal itu adalah sebuah titik, ya tergantung di soal dia dicerminkan terhadap sumbu X atau dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalian bisa lihat halaman 103, itu ada titik, ada bangun yang dicerminkan. Sama kalau dengan kalian bercermin, pasti jarak dari cermin ke kalian itu kan sama ya, sama kayak di dalam cermin, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya
kalian bisa Miss ulas sedikit. Itu di halaman 104, kalian bisa lihat. Miss ambil 2 A, B saja yang Miss jelaskan. Di sini ada titiknya, A-nya min 2,3. Kemudian dicerminkan atau direfleksikan terhadap yang kita bahas yang A dan B saja ya. Yang C kalian bisa lihat di buku, sumbu Y dan sumbu X, gitu ya. Nah, di sini agar lebih mudah untuk mencarinya, itu kalian bisa menggambarkan di sumbu koordinat. Baik, di sini Miss sudah buat ada 2 sumbu koordinat ya. Di sini ada 1, 2. Nah, di sini kan titik A-nya Miss sudah buatkan di sini min 2,3. Min 2-nya yang pasti X, 3-nya Y ya. Jangan terbalik, min 2,3 di sinilah titik A-nya. Nah, yang ditanya yang A adalah direfleksikan terhadap sumbu Y. Kita awal sumbu Y dulu. Sumbu Y ini ya. Nah, ini sumbu Y yang di soal ini dianggap sebagai cermin. Seperti itu. Berarti jaraknya harus sama. Ada di sini kan 1 ya, jaraknya 1. Kemudian di atas juga 3. Nah, di sini. Jadi sangat mudah untuk kalian. Ini maaf Miss nggak pakai penggaris, kalian yang rapih ya. Ya. Nah, inilah aksennya. Jadi bercermin itu letaknya sama persis kayak kita bercermin, jaraknya sama. Oke, berapa ini titiknya? 2,3. Nah, inilah hasil refleksi terhadap sumbu Y. Kemudian yang B itu refleksi terhadap sumbu X. Nah, ini sumbu X-nya. Berarti sumbu X ini adalah sebagai cerminnya. Berarti jaraknya ada 2 di sini, ada 1, 2. Kemudian ini sama di sini ya. Nah, kalian buat yang rapih ya. Ini A aksennya. Kenapa selalu Miss buat A aksen? Karena kan bayangannya ya, atau transformasinya. Yang jadi titik A ketika ditransformasikan, entah itu digeser atau dicerminkan jadi A aksen. Titiknya jadi berapa? Jadi min 2, min 3. Seperti itu. Kemudian nanti lihat lagi di soal. Jadi terhadap apa lagi? Seperti itu ya. Bisa paham ya untuk pergeseran dan pencerminan. Kita bahas sedikit-sedikit di video ini karena kalian harus pahami dulu yang pergeseran, pencerminan, nanti baru lanjut ke rotasi atau perputaran dan perkalian atau dilatasi.